Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumiati dengan NIM 23044118330 dari kelas 3M. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang jaringan komputer. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah suatu hubungan antara dua komputer atau lebih yang terhubung dengan media transmisi kabel atau tanpa kabel atau wireless untuk saling berbagi data. Datanya dapat berupa foto, audio, ataupun video dikirim dengan media kabel atau nirkabel, sehingga memungkinkan pengguna komputer dalam jaringan komputer dapat saling bertukar file atau data. Selanjutnya yaitu jenis-jenis jaringan. Jaringan komputer secara umum terdapat berbagai jenis dan yang paling sering digunakan ada 3 macam, yaitu LAN, MAN, dan WAN. Selain itu ada juga jenis jaringan yang lainnya adalah PAN, internet, dan intranet. Yang pertama yaitu yang akan saya jelaskan LAN atau Local Area Network. Adapun fungsi dari LAN adalah memudahkan pengguna dalam mengakses informasi, membantu menjaga keamanan data perusahaan atau instansi, memudahkan seorang administrator untuk proses pengecekan pada database server. Adapun karakteristiknya yaitu jenis jaringan komputernya mencakup area yang paling kecil. Jaringannya juga merupakan jenis yang tidak membutuhkan telekomunikasi, lebih cocok digunakan untuk penggunaan pribadi atau internal. Selanjutnya yaitu MAN atau Metropolitan Area Network. Adapun fungsinya, yang pertama membantu menghubungkan suatu komputer dari satu kota ke kota lainnya. Kedua, mempermudah dalam hal komunikasi, misal antar kantor pusat yang berada di kota A dapat terhubung dengan kantor cabang di kota B. Adapun karakteristiknya yaitu pertama mencakup area yang luas, yakni berjarak antar 5 sampai 50 km. Kedua, jaringan MAN mencakup area yang lebih luas dibanding jaringan LAN. Ketiga, jaringan MAN adalah jaringan yang berkecepatan tinggi. Selanjutnya yaitu WAN atau Wide Area Network. Adapun fungsinya, 1. Mempermudah pengguna dalam hal komunikasi yang terpisah jarak yang jauh sebagai penghubung antar jaringan LAN dan jaringan MAN. Yang kedua, membantu mempercepat proses dalam berbagai data dan informasi. Karakteristiknya yaitu, yang pertama, untuk jangkauannya mencakup area yang lebih luas dibanding MAN. Kedua, mencakup berbagai karakteristik suatu geografis seperti satu benua atau negara. Yang ketiga, dapat menangani berbagai kendala pada komputer yang tidak bisa diatasi oleh sistem jaringan LAN dan jaringan MAN yang menghubungkan keduanya. Selanjutnya yaitu PAN atau Personal Area Network. Fungsinya membantu membangun media komunikasi yang mudah untuk personal atau untuk pribadi. Kedua, menjadi penghubung antar komputer dengan perangkat lainnya dalam satu ruangan. Adapun karakteristiknya, untuk jangkauannya cukup dekat dan lebih kecil dari LAN, biasanya dihubungkan dengan menggunakan kabel pendek atau panjang tergantung jarak perangkatnya. Kedua, data yang di-share menggunakan jaringan PAN sifatnya personal atau pribadi. Dan yang terakhir yaitu internet dan intranet. Internet adalah sebuah jaringan yang menghubungkan jaringan komputer di seluruh dunia yang digunakan untuk berbagai informasi. Sedangkan untuk intranet adalah suatu jaringan yang menghubungkan komputer dengan beberapa komputer tertentu. Contohnya komputer yang saling terhubung dalam jaringan komputer perusahaan atau instansi. Selanjutnya yaitu topologi jaringan. Adapun pengertiannya adalah topologi jaringan merupakan suatu bentuk rangkaian dari struktur jaringan yang dibangun dan terdiri dari beberapa komputer yang saling berhubungan dengan menggunakan media kabel atau nirkabel atau disebut dengan wireless. Topologi jaringan juga bisa diartikan sebagai perencanaan dalam membangun sebuah jaringan, yang dimana topologi ini berfungsi untuk menggambarkan bagaimana komputer saling terhubung dengan perangkat lainnya dalam suatu ruangan.
Adapun jenis-jenis topologi jaringan yang pertama yaitu topologi star, topologi bus, topologi ring, topologi tree, dan topologi mesh. Berikut penjelasannya. Topologi star. Kelebihan dari topologi star yaitu tingkat keamanan yang cukup baik. Yang kedua, proses pertukaran atau berbagi data yang tidak terlalu rumit. Yang ketiga, mudah untuk penambahan dan pengurangan komputer klien. Adapun kekurangan dari topologi star adalah: 1. Jika terjadi suatu masalah pada perangkat yang dipusat seperti switch atau hub, maka jaringan keseluruhan akan down. Kedua, jika terlalu banyak pengguna atau lalu lintas padat, maka akan mempengaruhi transmisi data. Yang ketiga, boros kabel dan bila ada problem atau masalah memakan biaya yang tidak sedikit. Selanjutnya, topologi bus. Kelebihan dari topologi ini yaitu pembiayaan dalam instansi cukup murah karena pemasangannya tidak boros kabel. Selanjutnya, bila ada maintenance, jaringan tidak rumit dan mudah diatasi. Ketiga, mudah dalam penambahan klien dan tidak mengganggu jaringan yang lain. Adapun kekurangan topologi bus, yang pertama, jika salah satu kabel pada jaringan putus maka akan mengganggu jaringan yang lainnya. Kedua, jika pengiriman dan penerimaan data yang kurang perencanaan, artinya sering terjadi tabrakan data atau collision domain pada saat proses pengiriman data. Ketiga, tidak dapat dikembangkan untuk jaringan ke depannya. Selanjutnya yaitu topologi ring. Kelebihannya yaitu data mengalir dalam satu arah, sehingga dalam hal berbagi data bila mengalami sebuah collision dapat dihindarkan. Kedua, waktu untuk mengakses data lebih optimal. Ketiga, pembiayaannya dalam instansi relatif murah. Selanjutnya, kekurangan topologi ring. Yang pertama, bila terjadi masalah atau troubleshooting, jaringan pada perbaikannya rumit dan sulit ditangani. Kedua, menambah komputer dapat mengacaukan jaringan dan mempengaruhi dalam berbagai data dengan komputer lainnya. Ketiga, jika terjadi kerusakan, biayanya tidak sedikit. Selanjutnya yaitu topologi tree. Kelebihan dari topologi ini adalah topologi jaringan ini mudah dikembangkan menjadi topologi yang lebih luas dan keamanan yang sangat handal dan pengaturan data yang mudah. Adapun kekurangan topologi ini yaitu proses instalasi yang rumit dan khusus. Kedua, bila terjadi troubleshooting dalam perbaikannya tidak mudah karena mencakup jaringan yang besar. Ketiga, biaya instalasi yang mahal. Selanjutnya yaitu topologi mesh. Kelebihannya yaitu bandwidth limitnya yang lumayan besar. Kedua, keamanan yang terhandle dan pengaturannya yang mudah. Ketiga, dalam hal pengiriman data sulit untuk terjadi tabrakan data atau collision karena jalur pengirimannya yang banyak. Selanjutnya yaitu kekurangan topologi mesh. Yang pertama, pada pemasangannya sangat rumit karena membutuhkan banyak kabel. Kedua, biaya untuk pemasangannya sangat mahal. Ketiga, untuk tempat instalasinya pada ruangan sangat sempit dan terkesan tidak rapi. Nah, itulah yang dapat saya jelaskan yang berkaitan tentang jaringan komputer. Adapun kesimpulan dari materi yang saya jelaskan tadi yaitu: pertama, jaringan komputer adalah suatu hubungan antar dua komputer atau lebih yang terhubung dengan media transmisi kabel atau tanpa kabel yang biasa disebut dengan wireless untuk saling berbagi data atau bertukar informasi. Yang kedua, jaringan komputer secara umum terdapat berbagai jenis dan yang paling sering digunakan ada 3 macam yaitu LAN, MAN, dan WAN. Selain itu ada juga jenis jaringan lainnya adalah seperti PAN, internet, dan intranet. Ketiga, topologi jaringan adalah suatu bentuk rangkaian dari struktur jaringan yang dibangun dan terdiri dari beberapa komputer yang saling terhubung dengan menggunakan media kabel atau nirkabel. Yang ketiga, topologi jaringan dibagi menjadi 5 jenis yaitu topologi star, topologi bus, topologi ring, topologi tree, dan topologi mesh. Itulah yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.